anime CGI sangat amat tidak seni. Takut mama animeku ada CGI-nya. Takut animeku 3 dimensi 3D CGI. Di anime 2 dimensiku CGI. Terima kasih telah mendengarkan intro jelek saya. Topik kali ini adalah ngata-ngatain orang yang anti CGI di perwibuan, entah anime apa tuh 2 dimensi campur CGI ataupun ya anime murni CGI. Mari kita ngata-ngatain orang itu. Karena entah kenapa kayak ada mindset kalau misalnya anime itu anime CGI 3D CGI atau ada campuran CGI-nya itu pasti jelek. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Nggak bakal deny CGI dan anime ini ya sempat punya reputasi yang sangat amat jelek. Mungkin ya gue nyalain cara penggunaan CGI yang kurang di era tahun 2000-an sama 2010. Atau mungkin ya lo bisa nyalain Berserk 2016 sama tuh XR tuh. Tapi apakah dengan contoh tersebut penggunaan CGI yang jelek di anime itu ngebikin anime yang pakai CGI jadi jelek? Ya enggak lah. Jadi ini propaganda, ngata-ngatain orang yang anti CGI, ngata-ngatain orang yang anti anime CGI. Dan mungkin orang tersebut itu lo, supaya lo pada ngubah opini dan nonton anime 3D CGI. Atau mungkin apa ya, nonton anime 2D campur 3D gitu lah, supaya ngubah opini gitu deh. Anyway, buat pertama di segmen pertama apa ya, gue ngomongin dulu deh hal yang ngebikin gue suka tentang anime CGI. Jadi spesifik kita ngomongin anime murni 3D CGI dulu. Yang gue suka dari anime murni CGI itu kayak feel-nya itu seperti cutscene game, dan hal ini yang paling gue suka. Apalagi kalau main game yang art style-nya rada anime gitu loh, macam Genshin Impact atau Star Rail. Selain itu perlu diakuin animasi 3D CGI bisa melakukan hal yang susah dilakukan pada anime 2 dimensi, seperti pergerakan kamera yang unik. Karena banyak banget pergerakan kamera yang gue liat di anime 3D CGI itu cuman bisa dilakukan di anime pakai 3D CGI, dan sedangkan kalau dilakukan di anime 2 dimensi itu bakal susah. Tapi dasarannya mau anime 2 dimensi ataupun anime 3D CGI itu ya sebenarnya cuma kayak apa ya, kayak art style gitu loh, dan tentu aja punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing, entah itu anime 2D atau 3D CGI. Kalau kita ngomongin anime murni 3D CGI, katakanlah itu desain karakter lah, bentuk karakternya di anime. Bentukan karakter di anime CGI itu bisa sangat konsisten dari awal sampai akhir, gak bakal berubah sama sekali. Karena apa ya, anime CGI setahu gue pas ngebikin desain karakter gitu, karakter itu udah jadi satu template itu, dan template itu bakal dipakai dari awal sampai akhir buat diubah animasi gitu-gitu. Dan akhirnya bentuk modelan karakternya itu selalu konsisten dalam animasinya. Ini konteks gue ngomongin anime CGI yang bagus ya, bukan jelek ya. Tapi minus ya, dengan bentukan yang konsisten ini udah ada pakem, udah template ya, susah punya gaya animasi lepas. Kayak misalnya klip yang gue tunjukkan ini, klip Jujutsu Kaisen yang gue mainin, karena gue ngerasa gaya animasi seperti ini bakal susah direplikasikan pada style anime 3D CGI. Dan hal tersebut sebenarnya ya bukan masalah kalau misalnya anime CGI gak bisa mereplikasi beberapa gaya animasi yang cuma bisa dilakukan di 2 dimensi. Karena anime CGI bagus yang gue tonton itu kelihatan mereka gak berusaha asal mereplikasi hal yang ada 2 dimensi, tapi berusaha menggunakan dan memaksimalkan hal yang bisa dilakukan di anime CGI. Gue lanjut ngasih contoh klipnya Dorohedoro ini. Kayaknya animasi Dorohedoro di bagian tertentu itu susah banget kalau misalnya dilakukan pada medium anime 2 dimensi, tapi kalau pakai 3D CGI bisa dilakukan. Begitu juga sama contoh lainnya, yaitu anime Girls Band Cry, anime cewek-cewek ngeband yang gue demen. Gue gak kebayang Girls Band Cry pakai gaya animasi 2 dimensi itu gimana, karena ya emang dibikin ya gaya animasinya kayak gini. Banyak hal yang cuma bisa dilakukan di medium 3D CGI. Kalau anime 2 dimensi campur CGI gimana? Ya sebenarnya banyak contoh di luar sana. Lo lihat sekarang banyak apa yang pakai CGI juga. Mau yang animasi campurannya itu bagus ada, mau yang campurannya jelek juga ada. Contohnya itu apa ya, Attack on Titan. Sebenarnya Attack on Titan tuh punya contoh penggunaan campuran 2 dimensi sama CGI yang bagus, tapi di satu sisi gue nggak bakal nyangkal punya CGI yang jelek juga. Attack on Titan ini yang gak nyaru. Apalagi kalau kita ngomongin Attack on Titan setelah diambil alih sama MAPPA. Di atas kertas final season Attack on Titan itu sebenarnya bisa punya 3D CGI yang sangat konsisten. Karena ngelihat director itu, kalau nggak salah siapa tuh namanya, Yuichiro Hayashi dari MAPPA, itu megang Dorohedoro juga yang merupakan anime CGI dengan kualitas yang sangat bagus animasinya. Cuman ya karena masalah jadwal dan lain-lain, akhirnya ada beberapa bagian yang kelihatan gak maksimal, terutama pas bagian arc Marley itu CGI ya ada yang kurang gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin CGI di Attack on Titan pas masih di Wit juga sempat ada jelek ya, pas season 3 part 2 itu yang pas Colossal Titan di Wall Maria. Anyway, gue balik lagi ke Marley, CGI yang kurang di Attack on Titan itu di sini sih rada miss. Dan sebenarnya ya buat gue nggak jelek-jelek aja, cuman ya bisa lebih baik. Dan terus contoh bagus ya penggunaan CGI itu ya pas di bagian 2 episode spesial penutup, CGI-nya bagus banget
campuran 2 dimensi sama 3 dimensi yang keduanya saling melengkapi satu sama lain. Lo kebayang gak sih kalau Soul Titan sebanyak itu bakal gimana kalau misalnya pakai 2 dimensi? Titan Dinosaurus Eren, terus Titan Eren versus Armin, glutnya gimana kalau pakai 2 dimensi? Itu gua gak kebayang sih jujur. Dan ini contoh penggunaan CGI di anime 2 dimensi yang bagus. Anyway, hal lain yang mau buat tambahin adalah kalau ada CGI jelek, entah itu anime CGI jelek atau anime 2 dimensi dicampur CGI jelek, jangan salahin teknologi CGI-nya, salahin yang makainya. Maksudnya adalah ya teknologi CGI-nya bagus tapi salah dipakainya, nggak bisa dimaksimalkan. Kalau misalnya dimaksimalkan teknologi CGI-nya, ya hasilnya bisa bagus banget. CGI salahnya bagi gue itu ya buat, terutama dia buat di kebanyakan anime, cuman dipakai buat jalan pintas doang gitu biar asal jadi. Tapi kalau misalnya teknologi CGI-nya dimaksimalkan ya hasilnya juga bakal bagus karena dipakai bukan sekadar motong waktu aja, tapi emang beneran dipakai, beneran dimaksimalkan itu teknologi. Lu paham gak sih? Dan cutting corner motong waktu juga sebenarnya karena terjadi ya iklim industrinya jelek gitu loh. Gua harap gak tahu udah kapan bagusnya. Contoh lainnya sih sebenarnya yang mau gue sorot itu opening JoJo. Selain part 4 sama part 5, semua opening JoJo itu pakai 3D CGI dan itu contoh pemakaian CGI yang bagus. Emang JoJo itu ya animenya pas jalan ceritanya 2 dimensi, tapi ya openingnya pakai CGI. Jadi mau gue sorot aja karena masih sejalur sama topik yang gue bawakan. Dan inilah contohnya kalau misalnya teknologi CGI-nya itu dimaksimalkan, bukan sekadar dipakai buat cutting corner aja. Bang, animasi anime CGI jelek semua bang. Buat gua CGI itu jelek, anime itu jelek, bla bla bla. Ya lo jangan nonton anime jelek. Ibaratnya apa, lo minta rekomendasi tempat makan ke temen lo lah, katakanlah kayak ramen lah ya, lo minta nanya temen lo, bro makan ramen yang enak di mana, tempatnya gini-gini. Lo dikasih list sama temen lo di A B C D, ini tempatnya yang enak-enak, di tempat ini jangan, itu bagi gue jelek gitu. Lo dikasih rekomendasi tempat ramen yang enak, lo malah datang ke tempat yang jelek, terus habis makan di tempat ramen yang jelek yang rasanya gak enak, lu ngomong, wah sama ramen ini makanan Jepang gak enak nih ramen. Ya lu udah dikasih rekomendasi yang bagus, lu jangan ke tempat yang jelek, lu makan di tempat yang bagus. Lu dikasih nonton anime 3D CGI yang bagus, malah nonton anime 3D CGI yang jelek. Lu dikasih tontonan anime dari Studio Orange yang CGI-nya bagus, lu malah nonton Berserk 2016 sama X-Arm, gua nggak tahu. Terus habis nonton Berserk sama X-Arm lu ngomong, wah anime CGI jelek semua gini-gini. Lu emang nontonnya nonton anime yang jelek, bukan nonton anime yang bagus. Terus lu kok berani-berani ngomong anime CGI jelek, lu berantem sih sama gue, gue gak tau dah. Udah pokok lu jangan nonton anime CGI yang jelek, lu cari anime CGI yang bagus. Kalau lu nonton anime 2 dimensi, lu cari anime apa tuh CGI campurannya bagus gitu dah. Jangan nonton anime jelek, intinya di poin ini. Gue gak tahu mau nutup video ini kayak gimana, gak jelas, tapi pokok ini dah rekomendasi anime CGI gitu-gitu. Bah, 2024 masih takut banget sama CGI, gue gak tahu ada orang-orang